Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kalian semua masih tetap semangat dan juga selalu menjaga kesehatan di rumah meskipun kita sekarang hanya belajar dari rumah. Okay, before we start our study, let's say basmalah. Nah sayang, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu menyiapkan buku paket serta alat tulisnya. Oke sayang, today at the chapter 4 atau pada bab 4 we are going to study about may I borrow. Nah kira-kira pada bab ini kita akan belajar tentang apa saja dan apa sih arti dari may I borrow? Jika kalian ingin tahu, yuk kita simak bersama-sama. Oke sayang, sebelum memulai ke dalam materi, I hope you can, Miss harap kalian dapat menyebutkan kosakata yang ada di dalam bedroom. Kalian tahu bedroom artinya apa? Ya, hebat, kamar tidur. Kalian dapat menyebutkan kosakata yang ada di dalam kamar tidur dengan percaya diri. Setelah itu kalian dapat menyebutkan the position of things dalam bahasa Inggris dengan tanggung jawab. Nah, maksud dari position of thing itu adalah letak benda dalam bahasa Inggris dengan tanggung jawab. Nah, setelah itu kalian dapat mengungkapkan ungkapan untuk bertanya dan memberi izin dalam bahasa Inggris dengan tanggung jawab. And next, apa sih arti dari may I borrow? Nah, arti dari may I borrow ini adalah bolehkah saya meminjam titik-titik? Jadi nanti kita seperti yang sudah disebutkan bahwa kita akan belajar tentang ask and give permission. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari meminta izin. Bolehkah saya meminjam titik-titik? Supaya lebih paham lebih lanjut, yuk kita dengarkan bersama-sama. Nah, seperti biasa, sebelum memulai, as always, you have to listen and repeat after me. Kalian harus mendengarkan dan mengikuti setelah Miss. Oke, yang pertama ada bed. Bed, kasur. Shelf. Shelf, rak. Lamp. Lamp, lampu. Blanket. Blanket, selimut. Pillow. Pillow, bantal. Bolster. Bolster, guling. Drawer. Drawer, laci. Picture. Picture, lukisan. Carpet. Carpet. Carpet, karpet. And next, wardrobe. Wardrobe, lemari. And then sandals. Sandals, sandal. And the last, fan. Fan, kipas angin. Good, you are doing good. And next. Nah, di sini sama seperti yang pertama tadi, you have to listen and repeat after me. Nah, jadi di sini apa sih? Nah, preposition. Preposition itu artinya adalah posisi. Yang pertama, on artinya di atas. Lalu above
di atas. Nah, above dan on memiliki arti yang sama, sama-sama di atas. Nah, tapi kalau on itu di atas tapi benda tersebutnya nempel. Nah, jika ada benda yang berada di atas dan menempel, itu kita gunakan on. Jika tidak menempel, kita gunakan above. And next, under, di bawah, in, di dalam, between, di antara. Nah, sampai sini, are you get it, honey? Ya, hebat. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah kita ucapkan bersama-sama. Next. Nah, di sini, in here, I have some sentences. Jadi di sini Miss memiliki beberapa kalimat yang menggunakan preposition atau posisi. Yang pertama, nah, jadi kalimat di sini sesuai dengan gambar yang ada di sini ya sayang. Kalimat pertama, the picture is above the bed. Nah, di sini lukisan berada di atas tempat tidur. Lukisan atau gambar berada di atas tempat tidur. And next, the lamp is above the table. Nah, di sini digambar bahwa ada lampu yang berada di atas meja. Nah, tidak menempel kan sayang? The fan is on the table. The fan is on the table. Nah, artinya adalah kipas angin ada di atas meja. Nah, kan kipas anginnya nempel ya ada di atas meja. Berarti kita gunakan on. And next, the books are on the shelf. The books are on the shelf. Nah, buku-buku ada di atas rak. Next, there are two bolsters on the bed. Ada dua guling yang berada di atas kasur. And next, the pillow is between the bolsters. The pillow is between the bolsters. Jadi, bantal berada di antara guling-guling. Nah, jadi letaknya bantal di sini berada di tengah-tengah, di antara dua guling. Next, the blanket is under the pillow. The blanket is under the pillow. Nah, di situ terdapat selimut yang letaknya ada di bawah bantal. Next, ini the last sentences. The pens are in the drawer. The pens are in the drawer. Nah, kalian bisa lihat di sana ada beberapa pensil. Mohon maaf, ada beberapa pulpen yang ada di dalam laci. Sampai sini, are you get it sayang? Tanya sekali lagi ya, apakah kalian paham? Alhamdulillah, semoga kalian paham tentang preposition ini ya sayang. Amin. Next. Nah, asking for permission, meminta izin. Contohnya di sini Miss ada asking for permission and responsesnya. Jadi biasanya jika kita meminta izin untuk meminjam sesuatu, biasanya suka ada jawabannya kan atau responnya. Nah, yang pertama ada asking for permission. Di sini ada beberapa kalimat yang digunakan untuk asking for permission. Yang pertama, may I borrow bla bla bla. Lalu ada juga can I borrow bla bla bla. Yang ketiga, can I see bla bla bla. Dan yang terakhir ada may I see bla bla bla. Nah, untuk yang pertama, may I borrow bla bla bla, artinya adalah bolehkah saya meminjam titik-titik. Lalu untuk yang kedua, can I borrow bla bla bla, dapatkah saya meminjam titik-titik. Selanjutnya yang ketiga, can I see bla bla bla, dapatkah saya melihat titik-titik.
Dan yang terakhir ada may I see blah blah blah. Bolehkah saya melihat titik-titik? Nah, lalu di sini ada responnya atau jawabannya. Yang pertama, sure, tentu. Dan yang kedua, yes please. Ya, silakan. Nah, in here I have an example. Nah, di sini jadi ada Aisyah dan Zaki. Kata Aisyah, "May I borrow your pencil?" Bolehkah saya meminjam pensilmu? May I borrow your pencil? Bolehkah saya meminjam pensilmu? Saya mohon maaf, di sini ada kesalahan dalam penulisan. You di sini seharusnya ditambahkan R jadi your ya. Nah, Zaki, lalu jawaban dari Zaki, sure, tentu. Nah, sampai sini paham saya? Amin. Semoga kalian semua paham ya. Next. Nah, sayang, in here I have 4 pictures. Nah, jadi di dalamnya juga ada beberapa percakapan. Nah, sesuai dengan gambar. Yang pertama akan Miss bacakan. May I borrow your sandals? Bolehkah saya meminjam sendalmu? Kata Rose di situ, sure, tentu. Nah, lalu Lisa menjawab lagi, where are the sandals? Di mana letak sendalnya? They are under the bed. Nah, sendal-sendal saya berada di bawah kasur. Nah, selanjutnya the second picture. Ada Pedro and Lee. Can I see your book shelf? Can I see your book shelf? Bolehkah saya melihat rak bukumu? Maaf, dapatkah saya melihat rak bukumu? Nah, lalu Lee menjawab, sure, tentu. Nah, setelah itu Pedro, where is the shelf? Di mana sih letak rak bukunya? Nah, Lee menjawab, it's in the study room. Rak bukunya berada di dalam ruang belajar. And next, the third picture. There are Abbas and Sofia. Ada Abbas dan Sofia. Kata Abbas, can I borrow your carpet? Dapatkah saya meminjam karpetmu? Sure, tentu. Lalu Abbas menjawab lagi, bertanya lagi, where is the carpet? Di mana sih letak karpetnya? It's in the wardrobe. Karpetnya ada di dalam lemari. Next, the last picture, ada Anna and Patricia. Kata Anna, may I see your wardrobe? Bolehkah saya melihat lemarimu? Nah, Patricia menjawab, sure. Nah, setelah itu kata Anna bertanya lagi, where is the wardrobe? Di mana sih lemarimu? Di mana sih lemarinya? Nah, lalu kata Petria, it's beside the shelf. Lemari saya ada di samping rak. Nah, ini ada yang tadi sudah Miss bacakan, itu adalah beberapa contoh dari dialog asking for permission, dan juga ada letak-letak bendanya atau position of things. Nah, dan selalu ada conclusion atau kesimpulan. In here I have some conclusion such as, jadi di sini Miss memiliki beberapa kesimpulan seperti above artinya di atas, on artinya di atas tapi bendanya menempel, lalu between itu artinya di antara, in di dalam, beside di samping, dan yang terakhir ada under di bawah. For the next meeting, we are going to study about could you crack the egg? Nah, could you crack the egg? Nah, di situ nanti kita akan belajar tentang ask for and give help. Mohon maaf, ask for and give help. Nah, tentang apa sih itu kira-kira, Miss? Nah,
Agar kalian lebih paham, kita simak minggu depan. Oke sayang, I think enough. Miss harap apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan don't forget to try at your home with your family. And stay safe, healthy, and spirit. Thank you for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. And see you. Or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green, or Bye-bye.